Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SJ Channel semua, keriuhan, gemuruh di Palu, Sulawesi Tengah luar biasa. Bagaimana keramaian Pak Anies Baswedan disambut mulai dari bandara di sepanjang jalan sampai ke beberapa lokasi yang terus diliput oleh, saya kira bukan media mainstream yang paling kuat, justru media massa ya. Potongan-potongan video pendek 1 menit 2 menit nyebar di WA, di Facebook dan sebagainya. Itu luar biasa. Tapi tentu sebetulnya acara-acara yang lain juga tidak harus kita soroti juga, jangan sampai kesannya tertutupi gitu. Padahal ini ada foto menarik ini. Ya, ini bukan berdua sebetulnya, ada beberapa orang di kiri kanannya, tapi menarik ketika melihat sosok Anies Rashid Baswedan berdampingan dengan sosok Mahfud MD. Kalau yang sebelah yang baju merah presiden misalkan ya, calon presiden, ini yang baju jaket biru ini apa ya? Calon wakil presiden gitu. Tapi tentu menarik juga ketika kita melihat ada juga yang kepanasan itu. Saya kira bukan panas karena melihat Pak Mahfud berdampingan dengan Anies Rashid Baswedan, tapi panas melihat bagaimana sambutan Anies yang luar biasa besar, sehingga itu sudah diprediksi oleh siapapun, baik oleh kita yang mendukung Pak Anies maupun orang-orang yang membenci Pak Anies. Sehingga mereka membuat spanduk-spanduk. Tolak kedatangan Anies di kota Palu. Tolak Anies di Munas Kahmi. Dasarnya apa? Lagi-lagi kalau bukan politik identitas apa lagi? Padahal jelas-jelas sumber politik identitas itu bukan Anies Rashid Baswedan. Tapi ya mereka kan kehabisan narasi. Mereka kesulitan mencari cara apa sih kelemahan Anies. Akhirnya diseranglah dari titik-titik yang memungkinkan. Yang memungkinkan itu. Ya, kita lihat bagaimana sambutan Anies Baswedan oleh ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan bapak relawan komandan pun begitu bersemangat ya. Di video tadi siang kita tampilkan itu. Nah, sekarang kita lihat ada apa sih Pak Anies Rashid Baswedan dengan Pak Mahfud MD berdekatan begini. Ini backgroundnya pesawat terbang ini ya. Kita lihat nih kabarnya dari Detik. Mahfud MD unggah foto bareng Anies hingga JK menuju Munas Kahmi di Palu. Jadi bukan hanya dengan Anies sebetulnya ya. Nah, kita lihat nih. Ada Pak Mahfud, ada Pak Yusuf Kalla, di sebelah sininya ada istrinya Pak Yusuf Kalla, sebelah sini saya nggak tahu nih ada Pak Sudirman Said, ini ada Ferry Mursidan Baldan. Menko Polhukam Mahfud MD mengunggah foto bersama Anies Baswedan hingga Yusuf Kalla untuk menuju Munas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kahmi. Jadi ada acara Munas di sana dan Pak Anies diundang. Pengakuan itu sudah muncul dari mana-mana termasuk dari Kahmi. Ya, Pak Anies Baswedan ya mantan anggota HMI ya, mantan karena sekarang sudah bukan mahasiswa. Munas Korps HMI dan Forum Alumni HMI Wati Forhati Munas Kahmi digelar di Palu. Momen kebersamaan Mahfud dengan Anies hingga JK diunggah di akun resmi Twitternya. Jadi yang mengunggahnya itu Pak Mahfud. Tapi kalau Pak Mahfud memposting itu berarti kan ada sesuatu lah begitu ya. Apakah Pak Mahfud berminat untuk menjadi cawapresnya Anies Baswedan? Ya sangat mungkin saya kira. Tapi tentu banyak catatan ya terhadap Pak Mahfud MD ini. Ya terlepas dari itu kita lihat momen kebersamaan ini diunggah, kemudian Mahfud memposting foto di sebuah bandara dengan latar pesawat. Dalam foto tersebut terlihat juga Mufidah Yusuf Kalla istrinya ya, hingga Sudirman Said. Pak Sudirman Said yang nampaknya terus memang mendampingi Pak Anies Rashid Baswedan. Siap hadir ke arena Munas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kahmi dan Forhati tahun 2022 di Palu. Yakin usaha sampai Yakusa untuk membangun insan Cita HMI, insan akademis, pencipta, pengabdi, bernafaskan Islam, membangun masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis Mahfud menyertai foto yang diunggahnya.
Luar biasa ya. Sebagai informasi, Mahfud juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar Kahmi dan Yusuf Kala sebagai Ketua Dewan Etik Kahmi. Nah, kalau nggak salah Ketua Kahminya itu Pak Taufik ya, dari Gerindra itu. Dalam situs resmi Kahmi, Munas akan digelar 24 hari ini hingga tanggal 27 November. Anies Baswedan diagendakan akan menutup kegiatan pada hari pertama dengan memberikan orasi kebangsaan. Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan hadir untuk memberikan sambutan dan membuka acara. Apakah hadir? Saya belum dapat kabarnya itu ya. Selain itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dijadwalkan memberikan sambutan sekaligus menutup Munas Kahmi. Situs Kahmi menyebut sejumlah pejabat lainnya yang bakal hadir antara lain Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono dan Ketua DPR Puan Maharani. Wah, datang juga. Ini orang-orang hebat ini ya yang akan datang. Nah, kita akan lihat akunnya. Nah, ini di akunnya tulisannya sama lah ya. Tidak akan saya ulang seperti tadi. Saya akan tampilkan saja sedikit. Nah, siapa yang kepanasannya? Nah, kita lihat. Beredar spanduk tolak Anies Baswedan di Kota Palu jelang Munas Kahmi. Waduh, ayah wae ya. Ini disinyalir oleh para tokoh bangsa memang didanai secara sistematis ya, disiapkan secara terstruktur, masif. Ini tulisannya ini, tolak kedatangan Anies Baswedan di Kota Palu. Waduh, masyarakat Kota Palu menolak tegas kehadiran Anies Baswedan karena jelas-jelas akan memainkan isu politik identitas untuk mendapatkan dukungan pada pemilu 2024. Barangkali tulisannya nggak kebaca ya. Kota Palu cinta Islam yang damai. Menolak Anies Baswedan dan kelompok pendukung radikal dan intoleran. Ya, di sini tolak Anies di Munas Kahmi. Jangan jadikan Kahmi komoditi politik Anies. Nah itu, ini bahasa-bahasa elit politik mungkin para calon lawan Anies Baswedan barangkali. Siapa lagi kalau bukan itu? Dan mereka kesulitan mencari celah-celah kekurangan Anies sehingga terus saja dicap gitu. Ini teori post-truth yang dimainkan ya. Radikal, intoleran, politik identitas. Padahal yang digaungkan elit-elit politik di Jakarta itu tidak terbukti di masyarakat bawah. Apa faktanya? Tidak ada. Apakah betul ada kekhawatiran? Apakah betul ada keresahan di masyarakat dengan cara-cara yang Pak Anies tampilkan selama ini? Tidak ada. Bahasa-bahasa ini hanya stempel yang terus-menerus dilekatkan pada Anies Baswedan. Kita saksikan, kalau betul rakyat Palu menolak, tidak akan ada sambutan semeriah seperti tadi pagi dan siang. Videonya sudah saya tampilkan sebelumnya. Boleh dicek lagi di Saiful Zaman Channel. Bagaimana keriuhan, gemuruh, antusiasme masyarakat, warga. Kita lihat beritanya. Beredar spanduk penolakan bakal calon presiden Anies Baswedan di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Masif, caranya sama seperti yang ada di KBB, kemudian di Cirebon, di tempat-tempat lain. Spanduk itu bertebaran di grup WhatsApp dan media sosial sehari jelang kedatangan Anies Baswedan ke Kota Palu. Bahkan dari spanduk penolakan terhadap Anies Baswedan yang bertuliskan, jangan jadikan kami komoditas politik Anies. Kedatangan balon presiden usungan Nasdem ke Kota Palu untuk menghadiri rangkaian agenda, termasuk musyawarah nasional Munas Kahmi yang akan diselenggarakan di Sriti Convention Hall Palu Barat, Kota Palu, 24-28. Ada kabar lain sampai 27 ya. Munas Kahmi rencananya dibuka Jokowi, ditutup Wakil Presiden. Nah, kita lihat ini orang-orang yang hadir itu selain tadi kan sudah disebutkan tuh ada Pak Jokowi, ada Pak Wapres Ma'ruf Amin, ada siapa lagi tadi, Puan Maharani, kemudian ada tambahannya ini ada nih Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Polhukam sudah tadi, dan Tito Karnavian pun datang, Erlangga Hartarto datang, Bahlil Lahadalia datang, Menteri PPN Suharso datang, Bambang Susatyo datang. Luar biasa ini. Dan bagaimana kita lihat reaksi dari kader? Kan tadi tolak di Munas Kahmi, reaksi kader Kahminya gimana nih? Kahmi muda Arman Ibrahim menyayangkan adanya penolakan terhadap Anies Baswedan di bumi Tadulako. Sejatinya forum ini adalah forum bagi seluruh kader termasuk Anies Baswedan. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan damai dan kekeluargaan.
Dia menilai Anies Baswedan sebagai kader terbaik yang akan bertarung di Pilpres tentu memiliki hak untuk mengikuti agenda Munas. Apalagi Anies Baswedan tidak pernah membuat kesalahan yang merusak citra organisasi. Clear, jelas ya. Bahkan dukungan dari anggota kami saya kira sudah mengerucut ke Anies Baswedan. Karena baru pertama kali ini ada kader HMI, ya, kader kami yang akan menjadi calon presiden. Nah sebelumnya kan paling tinggi sebatas menteri barangkali ya. Seperti para menteri yang datang ini ya mereka yang dulunya HMI kan begitu ya. Baik sahabat semua, terima kasih sudah bersama saya di malam hari ini. Kita akan terus ikuti perkembangan politik di tanah air yang terus semakin menarik ya. Tentu kita juga jangan lupa untuk terus mendoakan sahabat-sahabat kita di Cianjur yang masih mendapatkan gempa susulan, konon katanya sampai hari ini, mudah-mudahan benar, besok lusa tidak ada lagi, dan kita akan terus bantu. Kita komandan akan membuat posko di beberapa tempat di Cianjur, bahkan di Ciberem sudah ada, kita akan buka lagi di tempat lain, insya Allah. Mohon support doanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.